Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Nurul Hidayah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di semester 4 Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung saja, insya Allah pada kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia. Salah satunya yaitu Tarjuman Al-Mustafid karyanya Syekh Abdurrahman Asingkili. Mungkin dari kita pernah dengar universitas di Aceh yang namanya Syiah Kuala. Nah, nama itu tuh diambil dari nama beliau. Jadi dulu itu pada abad ke-17 itu tuh akses ilmu tuh masih susah banget untuk didapat. Jadi, nah, beliau ini tuh sudah jadi pelopor tafsir pertama di Indonesia lewat karyanya, yaitu Tarjuman Al-Mustafid. Maka kita lanjut untuk bahas lebih lanjut tentang karya ini. Kita lanjut masuk ke materi yang pertama, yaitu biografi dari Abdul Rauf Asingkili ini. Nah, jadi beliau ini tuh ulama besar asli Aceh, lahir di Singkel sekitar tahun 1615. Nah, kalau teman-teman pernah dengar nama Tengku Syiah Kuala, nah itu tuh panggilan akrab beliau. Jadi karena beliau itu dimakamkan di Kuala atau mulut Sungai Aceh gitu. Nah, pendidikan beliau, kita masuk nih ya. Perjalanan belajarnya itu sangat luar biasa. Di awalnya itu beliau belajar dari ayahnya sendiri. Terus beliau merantau ke Timur Tengah selama puluhan tahun. Beliau keliling mulai dari Doha, Persia, Yaman, Jeddah, Mekah sampai Madinah cuman buat nyari ilmu gitu ya. Kemudian beliau ini punya 19 guru yang paling berpengaruh di dunia gitu ya, di dunia Islam, yaitu Ahmad Al-Qushairi, kemudian Adan Ibrahim Al-Qurani gitu. Nah, dari mereka lah ini beliau jadi mursyid tarekat Syatariyah dan Qadariyah. Beliau lalu pulang ke Indonesia bukan cuman bawa gelar aja, tapi misi buat mencerdaskan masyarakat lewat ilmu yang beliau dapat di Timur Tengah tadi. Kita masuk ke poin materi yang kedua, yaitu latar belakang dari karyanya ini, kitab Tarjuman Al-Mustafid. Jadi kenapa kitab ini tuh ditulis gitu. Jadi waktu itu di Aceh lagi ramai perdebatan tentang teologi, yaitu soal wahdatul wujud yang dipelopori sama Hamzah Fansuri. Nah, suasananya waktu itu sempat tegang, bahkan sampai ada ancaman pertumpahan darah karena beda paham gitu. Nah, kemudian Abdul Rauf ini hadir jadi penengah gitu. Beliau nulis tafsir ini supaya masyarakat awam itu punya panduan yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi nggak gampang kemakan konflik karena salah paham soal isi Al-Quran. Dan jeniusnya lagi, beliau nggak pakai bahasa Arab full gitu, tapi pakai bahasa Melayu dengan tulisan Arab Pegon atau Jawi. Nah, tujuannya itu simpel, biar apa? Biar orang lokal, orang Nusantara saat itu yang nggak paham bahasa Arab tetap bisa ngerti pesan Al-Quran secara mendalam. Kita masuk ke sistematika penulisan dari tafsir ini gitu. Yang pertama, sistematikanya itu tartib mushafi. Jadi kitab ini rapih banget gitu. Terus susunannya tartib mustafi alias urut dari Al-Fatihah sampai Anas lengkap 30 juz. Kemudian komponennya itu tiap mau bahas surat, beliau itu selalu kasih tahu dulu ini surah jumlah ayatnya berapa, turunnya di mana, Makkiyah atau Madaniyah, terus apa keutamaannya atau fadilahnya. Nah, ini tuh juga strategi biar pembaca itu makin semangat buat belajarnya untuk memperdalam isi Al-Quran tadi. Nah, penyajiannya juga unik, pakai pola mushaf pojok yang isinya itu pas 15
baris per halamannya. Kemudian sistematikanya tuh ada kata kunci, jadi biar pembaca atau kita itu nggak bingung gitu. Jadi beliau pakai penanda khusus, kayak seperti ada kata faidah dalam kurung gitu, faidah buat penjelasan perbedaan bacaan. Terus ada juga dalam kurung kisah, jadi buat cerita di balik ayat tersebut atau asbabun nuzul. Kemudian juga ada dalam kurung tanbih, itu tuh buat ayat-ayat peringatan gitu. Terus juga ada satu lagi dalam kurung yakni gitu, itu tuh buat jelasin maknanya secara simpel gitu. Kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, itu ada metode dan corak tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Jadi yang pertama metodenya itu beliau menggunakan metode tahlili, yang mana artinya beliau bedah ayat demi ayat secara rinci, mulai dari latar belakang turunnya atau asbabun nuzul, terus ada hubungan antara ayat yaitu munasabah sampai ke makna globalnya. Terus yang kedua itu sumber dan coraknya. Nah, rujukannya itu beliau nggak main-main, karena tadi ya beliau tuh kan belajar jauh-jauh dari Timur Tengah dan dengan guru-guru yang hebat gitu ya. Jadi beliau ini ngutip ulama besar kayak tafsir Al-Baydawi dan juga tafsir Jalalain. Jadi coraknya sendiri itu kental dengan nuansa sufistik atau tasawuf, tapi tetap praktis buat diamalin sehari-hari gitu. Kemudian yang ketiga itu ada dari sisi qiraatnya. Jadi satu hal yang beliau perhatiin banget itu soal qiraat atau perbedaan cara baca. Jadi menurut beliau beda cara baca bisa beda makna, makanya ini dijelasin detail banget di kitabnya itu. Kita masuk ke poin materi yang terakhir, yaitu keistimewaan dan kekurangan dari kitab ini. Jadi keistimewaannya itu kelebihannya sangat jelas ya. Jadi bahasa Jawinya itu komunikatif banget, benar-benar membumikan Al-Quran di Nusantara dengan penjelasan yang singkat, padat, dan cocok buat semua kalangan atau semua usia. Plus juga tadi ada kode-kode tanda tadi yang bikin kita tuh gampang buat navigasinya. Kemudian juga ada kekurangannya, ya karena ini adalah karyanya manusia, pasti tentu ada kurangnya karena terlalu singkat. Kemudian juga pembelajar kayak tingkat lanjut itu mungkin merasa kurang puas atau kurang mendalam penjelasannya. Terus juga beliau ini jarang nyantumin silsilah hadis atau sanadnya secara lengkap, jadi sumber rincinya itu kadang nggak terlalu kelihatan jelas. Nah, kesimpulannya dari materi ini atau dari karyanya Syekh Abdurrahman As-Singkili, Tarjuman Al-Mustafid. Jadi teman-teman, Tarjuman Al-Mustafid ini tuh adalah tonggak sejarah. Ini tuh pelopor tafsir 30 juz berbahasa Melayu di tanah air kita, Indonesia. Nah, karya ini juga jadi bukti bahwa nyata proses dari pribumisasi ajaran Islam, di mana agama jadi lebih dekat dan gampang dipahami sama budaya lokal. Meskipun ada keterbatasan teknis soal sanad, kitab ini tuh tetap jadi rujukan utama dan harta karun ilmu di Asia Tenggara sampai sekarang. Saya tampilkan juga manuskrip dari Tarjuman Al-Mustafid ini. Jadi kitab ini tuh benar-benar orisinal, ditulis oleh tangan, makanya banyak kalau kita lihat di kitab ini tuh keunikan-keunikan, kayak misal setiap ayat itu ditulis ayatnya itu dengan tanda bunga gitu, dan setiap bunganya itu bentuknya hampir beda-beda semua ya, karena itu bukti bahwa itu adalah tulisan tangan asli. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.